Selamat pagi saudara, jumpa lagi di Sapa Kalimantan Barat. Anda bersama saya Petronella Yani. Saudara, menempuh pendidikan di luar negeri kini menjadi salah satu tujuan bagi banyak anak muda di Indonesia. Bukan sekadar gengsi semata, mereka ingin studi ke luar negeri untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan baru, hingga memperluas jejaring internasional. Nah saudara, seperti apa keseruan kuliah di luar negeri? Kemudian apa saja manfaat atau benefit yang akan Anda dapatkan? Kali ini Sapa Kalimantan Barat spesial karena telah kedatangan tamu dari negeri jiran Malaysia, yaitu Bapak YBRS Profesor Dr. Ahmad Hatta bin Rashid yang merupakan Rektor Universitas Malaysia Sarawak. Dan selama 60 menit ke depan kami akan membahas mengenai gapai cita-cita dan masa depan bersama Unimas Sarawak. Baik, kita sapa dulu Profesor Hatta kita yang datang ke Pontianak khusus untuk berbincang mengenai Universitas Malaysia Sarawak. Selamat pagi, Profesor. Selamat pagi, Bu Petro. Baik, saya menyapanya Prof. Hatta saja ya, Pak ya. Boleh. Baik, mungkin kita berbincang dulu mengenai Prof. Hatta yang datang ke Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Ya. Sudah berapa kali datang ke Pontianak, Prof? Oh, dah 4 kali sudah. 4 kali? Selalu kita pergi ke Pontianak melalui darat. Kali ini melalui kapal terbang. Melalui kapal terbang. Bagaimana mengenai Pontianak ini? Oh, Pontianak ini luar biasa. Layanannya sangat istimewa. Itu yang kelebihan di Pontianak. Ya, tak dapat dirasai di mana-mana tempat. Ya, layanan memang tip top. Ya, itu. Tip top ya. Tip top. Ya. Baik, Prof. Hatta, ini kita berbincang mengenai University Malaysia Sarawak ya. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai apa itu dan jurusan apa saja dari Universitas Malaysia Sarawak, kemudian apa benefit yang didapatkan jika kita kuliah di sana, kita mungkin berbincang dulu tentang Pak Profesor Hatta sebagai rektor di sana, atau bahasa Malaysianya disebut Naib Counselor ya. Baik, sudah berapa lama menjadi rektor di Universitas Malaysia Sarawak? Saya baru dilantik jadi Naib Chancellor ataupun rektor, famous di Indonesia pada 8 Januari yang lepas. 8 Januari, di mana lantikan itu selepas menjalankan fungsi selama 1 bulan pada Disember tahun 2023. Ya. So diharapkan dengan adanya lantikan ini saya boleh memberi sumbangan yang agak bermakna, bukan sahaja di Malaysia, di Sarawak khususnya, tapi juga di Borneo. Ya. Baik, Profesor Hatta juga dari Universitas Malaysia Sarawak atau dari universitas yang lain? Ya, saya bergraduat dari Universiti Kebangsaan Malaysia, berada di Semenanjung pada 1994. Seterusnya melanjutkan pengajaran di bahagian ortopedik. Sehingga bergraduat pada 2001. Dan seterusnya mengamal profesi perubatan di Hospital Umum Sarawak dan join ataupun kita telah berkhidmat di Universitas Malaysia Sarawak. Di Malaysia kita selalu guna perkataan University Malaysia Sarawak ataupun dengan singkatannya adalah UNIMAS. Sejak tahun 1999. Ya. Dah 5 tahun. 25 berkhidmat tahun di ya. University Malaysia Sarawak. Baik, Pak Profesor Hatta, jadi ini background atau latar belakang dari profesor adalah dari kedokteran ortopedi tadi ya. Betul. Berarti spesialis tulang ya. Tulang ya. Kenapa bisa lari atau menjadi rektor di university? Betul. So ini soalan yang selalu ditanya dengan saya. Ya. Kalau di perubatan, terutama ini bidang ortopedik, kalau kita buat perkhidmatan di sana lumayan, tinggal harga dia setiap operasi yang kita buat memang bayaran yang lumayan. Menjanjikan ya. Lumayan. Tapi bagi prinsip saya, kalau saya sebagai pakar perubatan, paling banyak pun kita buat operasi mungkin 10 setiap hari operasi yang kita boleh buat. Tapi kalau kita mendidik, mengeluarkan pakar ortopedik 100 kali ke 10, berapa banyak satu hari yang boleh diubati penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tulang. Dengan tujuan tersebut, dengan niat tersebut,
saya stay di Kementerian Pendidikan Tinggi. Mulia terutama sekali di ya. UNIMAS, ya. Sebab apabila kita melihat pesakit yang kita ubati, rawati, berjalan seperti biasa, so dia akan menjadikan kemanisan di dalam hati kita melihat pesakit-pesakit sembuh. Dan apabila kita mengeluarkan pakar-pakar perubatan, dia akan menolong masyarakat secara langsungnya. Kita pun rasa bangga dengan pencapaian anak-anak muda yang telah bertungkus lumus belajar, mempelajari kemahiran sebagai pakar perubatan maupun pakar-pakar lain dalam bidang-bidang lain di Universiti Malaysia Sarawak, di mana kita telah mengeluarkan seramai 60,000 alumni di 61 buah negara. Ya. So, Selama 24 tahun itu ya? Ya, sekarang ni UNIMAS berada pada penubuhannya adalah 1992. Bermaksud dah 32 tahun. 32 tahun? Wujudannya di dunia ni lah. Ya, berarti sudah ribuan... 60 ribuan ya, dari alumni. berbagai, bukan hanya dari Malaysia, tapi juga dari luar negeri. 61 negara. 61 negara termasuklah Indonesia. Termasuklah Indonesia. Ya. Baik, kita akan berbincang nanti mengenai bagaimana dengan mahasiswa atau pelajar di Indonesia, apakah mereka memang benar-benar mendapatkan benefit yang bagus setelah mereka bergabung bersama UNIMAS. Tapi Profesor, saya tertarik dengan perkataan dari Profesor tadi yang mengatakan bahwa pesakitan atau kalau di Indonesia bilang pasien. Ya, pasien. Pasien ya. Kalau pasien dalam dunia kedokteran itu adalah orang-orang yang sakit. Tapi ternyata Prof menggambarkan bahwa pasien-pasien atau pesakitan-pesakitan itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang bisa nanti akan mengurus atau mengobati orang-orang lain yang banyak ya. Berarti manfaatnya atau benefitnya dengan menjadi rektor ini lebih banyak dibandingkan menjadi dokter ahli tulang. Betul, begitu ya. Ya. Kalau kita pakar tulang, kita boleh merawat sahaja pesakit-pesakit ortopedik. Kalau kita jadi rektor, kita memberi inspirasi kepada generasi-generasi muda menuntut ilmu, berkemahiran, sehingga generasi muda ini boleh menyelesaikan masalah-masalah di disiplin tertentu. Contohnya perubatan, ekonomi, sosial, kejuruteraan, perawatan, informasi, teknologi dan banyak lagi. Dengan adanya universiti yang berpandangan kelestarian masa hadapan, insya-Allah I think masalah-masalah yang dihadapi oleh generasi akan datang, sama ada cucu cicit kita, akan diselesaikan dengan adanya generasi yang kita bina pada hari ini. Bukan sahaja untuk Malaysia, Indonesia, malahan kita hendak mengeluarkan graduan-graduan yang bersifat global citizen. Ya. Di situ pendekatan kita berbeza dengan universiti-universiti lain ataupun universitas. Sekarang ni kita bekerjasama dengan universiti di seluruh dunia. Dalam rangka itukah Profesor bersama tim datang dari Malaysia ke Indonesia, khususnya di Pontianak, dalam rangka visiting ini khusus untuk Universiti Malaysia Sarawak? Ya, pada tahun lepas kita telah melaksanakan persefahaman di antara beberapa universiti di Indonesia, di Institut Islam, Agama Islam Negari, di mana kita ada 40 memorandum persefahaman. Hari ini, tahun ini kita laksanakan. Ya, dia bukan sekadar di atas kertas. Aktiviti yang kita laksanakan pada minggu 2 hari lepas bersama dengan beberapa institusi di UNTAN, Muhammadiyah dan Politeknik, serta Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Negeri Pontianak. So saya telah mengeluarkan beberapa aktiviti yang ditentukan setiap tahun sehingga kita mencapai matlamat kita. Ya. Banyak perkara kita telah bincang. I think alhamdulillah, dua pihak telah sepakat kita bekerjasama untuk kelestarian masa hadapan. InsyaAllah. Membangun kerjasama ya Prof ya. So kalau di Politeknik kita telah menandatangani berapa politeknik. Tahun ini kita akan menandatangani 26 kesefahaman beserta dengan agenda aktiviti yang kita akan laksanakan. Ya. Baik, Profesor Hatta, kita jeda sebentar. Usai jeda kita akan membahas mengenai ini lagi. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalimantan Barat.
Saudara Anda kembali bersama kami di Sapa Kalimantan Barat, masih bersama dengan Profesor Hatta, dan kami masih berbincang mengenai UNIMAS atau University Malaysia Sarawak. Baik, Profesor Hatta, kita berbincang lagi tadi di segmen sebelumnya, kita berbincang mengenai kerjasama yang dijalin dengan beberapa universitas yang ada di Kalimantan Barat, di Pontianak beberapa hari kemarin, selama beberapa hari di sini ya. Baik, mungkin bisa diinformasikan lagi Prof, mengenai lokasi dari UNIMAS ini. Mengingat orang-orang Kalimantan Barat, khususnya orang Pontianak, itu taunya kalau Sarawak itu adalah kota Kuching. Nah, jadi kalau dari kota Kuching ke UNIMAS-nya itu berapa jaraknya? Ya, so kalau kita daripada Pontianak, kita akan pergi ke Kuching. Daripada Kuching ke Kota Semerahan, UNIMAS memakan masa dalam 25 minit ataupun 16 kilometer daripada Bandar Kuching. InsyaAllah tahun ini jalan raya telah siap dengan eloknya, tapi pada tahun 2025 kita ada pengangkutan baru ART daripada Kerajaan Negeri Sarawak, di mana pengangkutan automation real transport, bermaksud agak senang sikit, tak macet kalau di tidak macet ya. Tidak macet. Kalau di Malaysia kita cakap jam ya. Tak ada jam kat situ. Tidak ada jam. InsyaAllah dengan adanya pembangunan pada 2026, keadaan di Kota Semerahan akan berbeza dengan hospital yang UNIMAS kita bina sekarang 2025 akan siap. Keadaan ini tidak menyusahkan apabila rakyat daripada Indonesia berkunjung ke Kuching, dia akan senang pergi ke Kota Semerahan dan UNIMAS. Tidak jauh ya, tidak hanya jauh, 25 menit saja. Tidak jauh itu berarti ya. Tidak Orang tua juga gampang kalau ingin mengunjungi anak-anak. Selesa sikit. Ya. Baik, betul. Kalau di Kuala Lumpur, dia kena pergi ke Jakarta. Ya. Betul. Daripada Pontianak ke Kuching 7 jam kalau darat. Ya. Kemudian hari mungkin hujung tahun ni ataupun akan datang, dia di Sarawak dia akan ada direct flight kepada Pontianak. So ini akan menyebabkan lebih lagi senang urusan. Ya. Lebih menggampangkan ya, Profesor ya. Baik, untuk dari UNIMAS ini, fakultas apa saja yang ada? Kita ada 10 fakultas, daripada perubatan sehingga ke kejuruteraan, teknik, dan kita ada fakulti Computer Science, Teknologi Maklumat. Kalau di sini mungkin informasi teknologi. Kita juga ada perniagaan, ekonomi. Kita ada juga fakulti sumber teknologi. Kita juga ada fakulti berkenaan dengan social science dan kemanusiaan. Dan juga kita ada fakulti alam bina, arkitektur. Kalau di Indonesia, alam bina. Alam bina kalau di Indonesia apa ya namanya? Arkitektur, something. Seperti arsitek, untuk keluarkan arsitek. Seperti arsitek, baik. Arsitek. Kita juga ada fakulti pendidikan, bahasa dan komunikasi. Kita pun ada fakulti, ada 10 fakulti tadi. Ya. Selain daripada situ, kita ada institut. Institut ni ada yang menjurus kepada penelitian. Kalau di Malaysia kita sebut penyelidikan. Di Indonesia penelitian. Ya. Kalau penyelidikan di sini lain, penyiasatan ya. So kita ada juga pusat-pusat yang menguruskan penelitian pada niche area kita. Bermaksud contoh di UNIMAS kita memfokuskan biodiversity dan pemulihan alam sekitar, dan kita juga memfokuskan community transformations dan informations serta creativity dalam usaha untuk membantu masyarakat, bukan sahaja di Pulau Borneo, dan juga di libat urus kita dengan universiti di negara lain. Negara lain, berarti bekerja sama ya, Profesor ya. Ya. Baik, cukup lengkap, malah dikatakan sangat lengkap. Pilihannya banyak ya, Profesor pilihan ya. program dia banyak. Betul. Dalam S1 kita ada 47 program. S1 47 program. Termasuk tadi yang institut itu ya? Ya, termasuk sekali 47, dan S2 dan S3 kita ada dalam 67 program. Wow, ya, dalam bidang-bidang yang tertentu.
Ya. Dalam waktu 30 tahun sudah bisa membangun begitu banyak fasilitas seperti itu ya, Ya. Profesor. Selain kita berbincang lagi nanti mengenai jurusan-jurusan untuk fasilitas gedung atau apa ya, infrastruktur. Kalau bahasa Malaysianya apa ya, Prof ya? Apa yang diandalkan oleh Unimas ini? Ya, kita berfokuskan tadi niche area atau bidang yang tertumpu adalah biodiversity. Sebab kita berada di Pulau Borneo dengan kaya dengan alam sekitar dan haiwan dia, tumbuhan yang tak dapat dilihat di tempat lain, tropis ya. Suasana alamnya berarti ya, ada betul. ya. Kita buat kajian di mana kita boleh melihat plant-plant tertentu ataupun tumbuhan-tumbuhan tertentu boleh digunakan untuk perubatan. Ya. Dan juga haiwan-haiwan kita melihat yang ini akan menjadi tarikan kepada pelancongan. Ya. Di mana haiwan-haiwan yang kita ada di Pulau Borneo ni tak terdapat di negara-negara lain. So generasi terutamanya generasi Z. Z ni dia suka kepada environment. Ya. Kita tarik dengan adanya pemeliharaan alam sekitar tadi, kita pastikan generasi muda yang Z ini akan pergi ke Borneo untuk melihat apakah binatang di sini, haiwan-haiwan yang mereka tak pernah tengok. Tak pernah lihat ya, tidak pernah dilihat. Semua di bandar kan, bandar tak ada haiwan. So dia pergilah di tempat-tempat di Borneo ni, mereka akan nampak apa itu harimau, apa itu beruang, orangutan dan segalanya. Berarti dibikin daya tarik, ada daya tarik. seperti semacam suasana alam, Betul. Kemudian ada juga seperti hewan-hewan nabati dan hewani ya, Ya. Profesor ya. Baik, untuk fasilitas ini, apakah fasilitas gedung ini dalam satu kompleks semua universitas itu, fakultas-fakultasnya, kemudian program-program studinya, apakah dalam satu kompleks itu semua ada di situ? Jadi kita gampang kalau misalnya mau pergi ke fakultas ini atau ke fakultas yang lain, bagaimana, Prof? Ya, kita ada beberapa cawangan yang terutama yang kampus utama kita adalah di Kota Semerahan, di mana semua 10 fakulti berada di situ. So untuk pelajar dia tak menjadi kesulitan untuk pergi kepada satu bidang ke bidang lain untuk menimba ilmu. Disebab di Unimas kita menggalakkan pelajar kita bukan sahaja memahami ataupun mempelajari bidang mereka sahaja, malahan kita galakkan mereka juga mendalami bidang-bidang lain yang sikit sebanyak dia akan memahami keseluruhan bidang yang berada di Unimas. Universiti Malaysia Sarawak adalah merupakan universiti komprehensif, bermaksud di kebanyakan bidang tu ada di Unimas. Ya. Dia bukan universiti yang berfokus. Contoh mungkin dia fokus kepada kejuruteraan sahaja, ya, ataupun teknik sahaja. So kita semua yang komprehensif universiti. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Prof. Apakah misalnya pelajar itu masuk di dalam program teknik misalnya, apakah dia bisa mempelajari sains di fakultas yang lain, itu bisa seperti itu ya? Kita di Unimas dia ada kursus teras dan juga kursus supplementary ataupun elektif, di mana kita pastikan pelajar itu boleh memilih apa yang dia suka. Kalau dia belajar ke teknik dan at least ada 3 kursus dia boleh pilih daripada fakulti-fakulti lain, bidang-bidang lain. Contoh dia nak tahu bidang kesihatan, dia boleh memilih kesihatan ataupun seni dan bahasa. So dia boleh memilih 3 kursus. Jadi ada 3 mata kuliah pilihan yang bisa dipilih oleh pelajar-pelajar atau mahasiswa yang ada di sana. Selain daripada teras tadi. Selain daripada yang tadi utamanya misalnya teknik ya. Baik, menarik sekali. Semakin menarik, nanti usai jeda kita akan berbincang lagi mengenai ini ya, Profesor ya. Dan saudara, kami akan hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sapa Kalimantan Barat. Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Kalimantan Barat. Kami masih membahas lebih dalam dan mengupas lebih dalam mengenai Unimas atau Universitas Malaysia Sarawak bersama dengan JBRS Profesor Dr. Ahmad Hatta bin Rashid. Baik, Profesor Hatta, tadi menarik sekali di segmen sebelumnya dikatakan bahwa ada banyak penelitian-penelitian, pusat penelitian yang dijadikan percontohan dari
untuk internasional ya itu ya, Ya. dan juga tadi di segmen terakhir juga ada disebutkan mengenai fasilitas-fasilitas. Baik, tidak enak atau kurang rasanya kalau kita tidak berbincang mengenai fasilitas pengajar atau dosen, sama dosen ya, Ya, dosen. istilahnya ya, Di Prof, ya? Malaysia kita guna pensyarah. Pencarah. Ya. Pencarah. Nah, Pensyarah. itu di sana bagaimana? Apakah dengan berbagai macam studi dan juga program juga fakultas itu memiliki dosen-dosen yang Ya. apa ya istilahnya? Kalau Oke, di ya. pensyarah kita ada banyak kepakaran, di mana pekaran mempunyai PhD yang tertinggi. Bermaksud kita telah melengkapkan dosen-dosen kita dengan kualiti yang baik. Kita ambil bukan sahaja di warga negara Malaysia, kita juga ambil daripada Indonesia, kita ambil daripada Rusia, kita ambil juga daripada UK dan beberapa negara untuk menyumbang dalam kepakaran di UNIMAS. Bukan sahaja di bidang akademik, kita juga mengambil daripada industri ataupun pengamal. Di mana pengamal ni dia mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman. Ya, bukan sahaja pengetahuan dan pengalaman itu yang penting. Boleh dikongsikan dengan mahasiswa kita. Apabila mereka bekerja, mereka yang ini tak diajar di universiti, dengan pengalaman yang telah mempraktiskan ilmu dalam industri, dia akan memberi sedikit pandangan yang berbeza apa tu masalah yang dihadapi, real problem ataupun yang sebenar apabila berada dalam zaman pekerjaan. Di situlah kita melihat pandangan daripada kepakaran yang mempraktiskan ilmu-ilmu pada permasalah yang semasa dapat dikongsi. Dengan pengalaman tersebut, graduat-graduat kita lebih tersedia untuk memikul tanggungjawab. Baik, menjadi lengkap dengan adanya dosen-dosen atau pengajar yang pernah atau bergelut di dunia langsung ya, seperti bisnis atau teknik dan lain sebagainya ya, Prof ya. Baik, untuk bahasa pengantar di sana, apakah menggunakan bahasa? Tadi Profesor mengatakan ada dosen dari Rusia, kemudian ada negara-negara lain. Bahasa pengantar yang digunakan bahasa apa, Prof? Ya, kita menggunakan bahasa English ya, ataupun bahasa Inggris. Di mana di samping tu kita akan juga menggunakan bahasa Melayu, tapi pengantar utama adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Dengan adanya penggunaan bahasa Inggris ni, dia dapat memupuk agar graduan yang kita keluarkan itu adalah mempunyai pengalaman bertutur dalam bahasa Inggris dan secara global mereka lebih kompetitif ataupun berdaya saing di peringkat antarabangsa. Ya. Baik, baik, Prof. Untuk kita kembali ke fasilitas ya. Untuk pelajar-pelajar atau mahasiswa yang kuliah di sana, apakah mendapatkan seperti asrama, mempunyai asrama atau apartemen khusus untuk mereka agar mereka tidak kesulitan ketika ingin mereka berkuliah? Ya, kita ada 10 college ataupun asrama. Hostel, dia ada beberapa peringkat berdekatan dengan fakultas di kampus tersebut. Sebahagian mereka akan tinggal di luar yang berdekatan di Kota Semerahan supaya mereka boleh bergaul dengan masyarakat di luar, bukan sahaja di kampus. Memang kita design kampus kita hanya memenuhi 70% pendudukan daripada mahasiswa-mahasiswi, dan ada 30% memang dia akan tinggal di luar supaya dia boleh berhubung dengan masyarakat dan dia akan membina masyarakat di Kota Semerahan itu. Ya. Baik. Untuk fasilitas yang lain seperti mungkin perpustakaan atau mungkin sarana-sarana olahraga, apakah ada, Prof? Ya. So di UNIMAS kita telah membina sarana yang penting di dalam dunia digital. Sekarang ni agak kurang kalau kita lihat mahasiswa pergi ke perpustakaan. Ya, betul. So yang penting kita akan akses Wi-Fi. Kalau dalam bahasa Malaysia Wi-Fi, di Indonesia Wi-Fi sama. Wi-Fi sama. I think yang itu yang penting untuk generasi zaman Z ni. So zaman Z dia kalau cukup Wi-Fi dia, internet dia, dia suka. Amat. Ya, dia amat. Ya, bahagia dengan internet. Kalau tak ada internet, walaupun kita sediakan perpustakaan, dia tak ada selesa.
So kita akan gunakan teknologi untuk mereka dapat akses kepada material-material ataupun bahan-bahan bacaan dan juga material untuk pengajaran. Menarik sekali ya. Jadi pelajar mendapatkan sarana Wi-Fi supaya mereka bisa belajar, melakukan proses belajar dengan maksimal. Baik, kembali untuk ke fakultas. Fakultas ada banyak fakultas dan juga program, termasuk university tadi ya. Yang paling lama, yang paling awal berdiri itu apa, Prof? Fakulti Sains Resource Teknologi ataupun dalam bahasa Indonesia teknologi sumber, di mana itu dah merupakan fakulti yang pertama. Lepas tu fakulti Sains Sosial. Sains Sosial kita ada produk yang bagus, alumni. Sekarangnya konsulat di Malaysia di Indonesia, Pontianak. Tuan Azizul, Tuan Azizul. Itu saya bangga dia dapat jadi orang yang tersohor. Alumni dari sana ya? Daripada UNIMAS. So hebat daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Baik. Berarti kalau berbincang mengenai alumni, sama ya alumni juga ya? Mereka kebanyakan sudah masuk ke dunia kerja dan lebih gampang. Gitu ya, betul. Kebanyakan contoh di Fakulti Perubatan kita telah melahirkan banyak pakar-pakar perubatan dan berkhidmat bukan sahaja di Malaysia, malahan di luar negara. Dengan adanya produk-produk yang kita dah keluarkan, insya-Allah I think dia akan berbakti kepada bukan sahaja di Malaysia, malahan di negara-negara mereka sendiri. Kita pun banyak juga yang mengeluarkan graduan daripada Indonesia. So sebahagian mereka melanjutkan pelajaran S2 di Jepang. Jepang kalau di Indonesia Jepun di Malaysia. So dengan adanya graduan seperti ini, dia akan menyebabkan UNIMAS lagi terkenal di seluruh dunia, terutamanya alumni yang telah berjaya dalam bidang-bidang mereka. Baik, kalau dari Indonesia pelajarnya sampai sejauh ini yang terdata ada berapa jumlahnya? Buat masa ini kita ada lebih kurang 100 pelajar daripada Indonesia. Kebanyakan yang daripada daerah Kalimantan, Pontianak. Sebab dia gampang sikit. Kalau daripada Pontianak ke Kuching, ibu-ibu, bapa-bapa pun tiap-tiap minggu pun boleh bisa berkunjung ya? Berkunjung di Kuching, terutamanya di Kota Semerahan. Kalau di Semenanjung agak sukar, di mana dia kena melalui Jakarta dulu, daripada Jakarta ke Kuala Lumpur. Ongkosnya terlalu tinggi. Kalau di Pontianak guna bas saja, tak sampai RM50. Tidak sampai. Karena kita sama ya, mata uangnya kurang lebih sama ya, sama. Nilainya ya antara ringgit dan rupiah itu tidak begitu jauh. Jadi kurang lebih samalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelajar-pelajar itu. Baik, kita akan berbincang mengenai setelah ini, mungkin kita berbincang mengenai kos, karena berbagai banyak fasilitas, kemudian universitas yang mendunia seperti itu. Pasti pengertian dari orang-orang atau orang tua itu universitas ini mahal ya. Mungkin nanti akan bisa dibahas, Profesor, apakah ini mahal atau tidak, dan yang menarik itu apakah ada program-program beasiswa yang bisa diambil atau dicari oleh mahasiswa dari Indonesia. Usai jeda ya Prof ya. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalimantan Barat. Baik saudara, masih bersama kami di Sapa Kalimantan Barat, masih bersama dengan Profesor Hatta bin Rashid yang merupakan Naib Konselor atau Rektor dari University Malaysia Sarawak atau disingkat UNIMAS. Baik, Prof, ini tadi kita janjinya di segmen ini ingin berbincang mengenai biaya dan beasiswa, tapi ada pertanyaan yang akan saya tanyakan dulu. Jadi ini mengenai sertifikat ISO ya, terkait dengan UNIMAS, mungkin bisa dijelaskan Prof? So kita pastikan semua program-program yang kita tawarkan mempunyai kualiti, di mana kita setiap program-program itu mempunyai akreditasi dalam agensi kelayakan Malaysia, dan proses dia agak ketat, di mana apabila telah diakreditasi memang kualitinya tip-top. Dan kita juga disenaraikan 3 bidang 2 kali dalam THE Asian Award, di mana
program-program yang kita tawarkan adalah yang terbaik di Asia. I think kita harap pada Jun ni dia akan mengisytiharkan. Mungkin kita menang. Kita menang pada tahun 2020 di dalam bidang seni. Seni ya? Di seni, ya. Baik. Kalau untuk yang ini Prof, untuk yang Premier Technology Award ini bagaimana ceritanya? Ya, Premier Technology Award ni kita diberi oleh Kementerian Informasi daripada kementerian di Malaysia, di mana tidak ramai universiti yang menerima anugerah tersebut, di mana dia telah mengiktirafkan Universiti Malaysia Sarawak merupakan universiti yang agak terhadapan dalam program-program informasi ataupun teknologi informasi. Baik, berarti ini salah satu award yang bergengsi di Malaysia ya, khususnya untuk bidang pendidikan begitu. Betul. Ya Prof ya. Ya, kita juga pada amanat saya pada tahun 2004 kita memfokuskan manfaat transformasi digital untuk kelestarian masa hadapan, di mana kita menubuhkan pusat kecerdasan palsu ataupun Center for Artificial Intelligence, dan jika kita pendekatan kita untuk menawarkan program agak berbeza sikit. Kita menggunakan teknologi terkini di mana tak semestinya mahasiswa itu berada di UNIMAS. Mereka berada di negara mereka sendiri dan mendapat material dan pengajaran itu secara online, secara maya. Dan sebahagiannya keperluan untuk ke UNIMAS dan sebahagiannya tak perlu ke UNIMAS untuk mendapat akses kepada pembelajaran kita. Menarik sekali ya. Jadi seperti kalau di Indonesia namanya universitas terbuka. Terbuka ya, betul. Jadi secara online atau secara tidak ada tatap muka. Betul. Sampai sekarang walaupun tidak ada COVID itu tetap berjalan ya Prof. Tetap berjalan. Ya, sebab itu adalah merupakan pendekatan masa hadapan. Di mana sekarang ni kalau kita melihat infrastruktur, dia tak boleh berkembang. So kalau dapat 20 sebab universiti mahasiswa kena ke kampus. Kalau bayangkan kalau di deliver ataupun disampaikan dengan secara digital, dia boleh merekrutkan ataupun mendaftarkan pelajar mungkin 50,000. Sebab tak semua kena pergi ke universiti. Dan kita akan fokuskan kepada kemahiran. Berada di UNIMAS, kita akan praktis kemahiran tersebut sehingga kita dapat maklumat. Pada zaman sekarang ni agak senang, terutamanya generasi Z, dia teknologi savvy. So tekan saja dapat maklumat. Dengan cara tersebut kita boleh meramaikan yang boleh belajar di universiti, terutama dengan pendekatan sini yang adult learner ataupun yang dah bekerja boleh melanjutkan pengajaran di universiti, terutama di UNIMAS dengan pendekatan tersebut. So mereka tak perlu terminate ataupun berhenti bekerja. Dia bekerja dan juga belajar sekali. Mungkin dalam 3 bulan dia boleh pergi ke UNIMAS, jumpa dengan dosen, melihat mana UNIMAS, supaya dia lebih tahu. Sebab yang perkara tersebut dia boleh suplemen ataupun menambah kefahaman berada di UNIMAS, berjumpa dengan dosen-dosen kita. Menarik sekali ya program ini ya, sesuatu yang memang harus ada perubahan seperti ini. Betul. Supaya bisa mendekati masyarakat, terutama untuk generasi Z tadi, Gen Z ya, Gen Z. Baik Profesor, tadi di segmen sebelumnya kita berbincang mengenai penelitian ilmiah yang dilakukan oleh UNIMAS, itu berbasis teknologi, kemudian berbasis juga sains. Nah, bagaimana teknologi ini, bukan teknologi, karya ilmiah berbasis teknologi dan sains ini bisa memberikan sumbangan atau sumbangsih yang baik untuk dunia-dunia itu? Ya, Bu Petro, I think di UNIMAS kita memfokuskan pendapatan kita mesti dia ada impact kepada komuniti. Tagline untuk UNIMAS, Community Driven University. Bermaksud apa yang kita buat di universiti, penelitian itu kena seharusnya memberi impact kepada komuniti. Dengan tagline tersebut kita memfokuskan hasil produk kita akan diaplikasikan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, kekurangan bahan makan kita. Dengan adanya teknologi tersebut boleh diaplikasi ke masyarakat. Penemuan
penyakit-penyakit baru, macam mana kita merawat. Contohnya kita discover malaria yang berada pada monyet ataupun monkey kera. So dia menginvestasi kepada manusia. So dengan adanya teknologi DNA kita, sekuen kita boleh detect ini bukan malaria manusia, malaria kera ataupun monyet. And then ubatan je berbeza sikit. So dengan adanya teknologi aplikasi, kemudahan tersebut, rawatan lebih dipertingkatkan. Dan juga kalau kita lihat sekarang ni banyak negara-negara luar, terutamanya di Eropah, yang menuduh kita secara tidak langsung menebang hutan. Betul. Dan data itu tak tepat. Kita tangkis ya. Ya, betul. Dengan adanya network tadi, kita telah usaha dengan UNTAN, dengan beberapa universiti di Sabah, Brunei dan di Sarawak, kita akan buat satu network. Kita pastikan semua dapatan itu kita akan letak dalam satu platform, dikongsi bersama oleh peneliti. Apabila ada sindiran ataupun tuduhan tersebut, kita boleh menggunakan data yang tepat. Kalau dia cakap dia buat projection tahun 2030, tak ada lagi hutan di Borneo, tapi kita boleh takiskan. Kita lihat UNTAN baru-baru ini banyak penanaman semula, dan juga di Sarawak 70% masih hutan lagi. Baik. So kalau kita letakkan dalam ini, kita boleh menangkis apa yang tuduhan tersebut. Salah satunya tadi adalah yang ini ya, di university itu ya. Betul. Jadi lebih ke berbasis alam tadi, betul, ya, Profesor mengatakan. Biodiversity kita. Baik. Nah, Profesor, juga ada penelitian-penelitian yang berupa bioteknologi, kemudian biogeografi hingga pertanian tadi, selain tadi kehutanan segala macam, ini kesehatan juga. Apakah ini juga punya basis khusus atau berskala internasional juga? Ya, kita tawarkan kepada bukan sahaja di Sarawak ataupun di Malaysia, kita tawarkan semua. Dan pendekatan kita pada masa hadapan bukan sahaja menawarkan program yang berciri Malaysia, kita akan berciri global. Bermaksud dua universiti utama tadi, UNTAN dengan UNIMAS, bekerjasama untuk membuat satu desain kurikulum yang bercirikan dua negara. Bermaksud nanti graduan itu dapat sertifikat daripada UNIMAS dan juga daripada UNTAN pada program yang dikerjasama tadi. Dalam terminologi digunakan di Malaysia dan Indonesia, dual degree certificate. Kita memang design untuk dua negara. So mereka boleh bekerja di UNIMAS, di Malaysia dan Indonesia guna tadi. Sebab pendekatan kita mendekatkan kepada secara global, bukan bercirikan Malaysia ataupun Indonesia. So dengan cara tersebut dia boleh menyelesaikan masalah yang merentasi global. Ya, so dia memahami di Malaysia macam mana undang-undang dia, di Indonesia macam mana. Dan kalau dua-dua generasi muda ni kita bina dengan pemahaman dua, dia dapat menyelesaikan masalah rentas Borneo, border. Bermaksud yang ini akan menyelesaikan masalah Borneo, di border dan juga di sekitar Pulau Borneo tersebut. Menarik sekali ya, berarti ingin secara tidak langsung UNIMAS juga ikut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara Asia ya. Betul. Begitu ya Profesor ya. Baik, usai jeda kita akan berbincang lagi Profesor, khususnya mengenai biaya atau kos dan juga program beasiswa. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalimantan Barat. Betul. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalimantan Barat. Kita masih membahas mengenai UNIMAS atau Universitas Malaysia Sarawak. Anda bisa menggapai cita-cita dan meraih mimpi di sini. Dan masih bersama dengan Rektor dari Universiti Malaysia Sarawak, ada Prof. Hatta. Baik Prof, ini segmen yang mungkin ditunggu-tunggu oleh orang tua di rumah atau juga calon-calon mahasiswa yang anak-anaknya sudah menjelang mau lulus sekolah SMA kalau di Indonesia namanya ya. Nah, untuk biaya yang harus dikeluarkan menjadi mahasiswa di UNIMAS, apakah mahal? Ya, di UNIMAS kita universiti awam, kita bersama di rumpun yang sama. Kita melihat di Indonesia adalah sahabat kita. So kita akan memberikan sedikit walaupun sedikit, mungkin sehingga 50%
diskaun secara beasiswa dan melihat kepada pencapaian pelajar tersebut. Kalau dia lebih cemerlang, kita akan lebihkan beasiswa tersebut. Itu yang kita harap daripada produk nanti, dia boleh berbakti kepada masyarakat di Indonesia maupun di Malaysia nanti. Jadi ada pengabdian kepada masyarakat juga kalau ingin mendapatkan beasiswa ini ya, Prof. Kalau dibandingkan kalau di Semenanjung mungkin agak sukar. Dari Kalimantan di sini guna bas saja boleh. So itu sedikit banyak dapat mengurangkan kos kepada pelajar-pelajar daripada Kalimantan Barat khususnya untuk belajar di UNIMAS. Selain itu juga dengan pendekatan baru tadi, kita akan bekerjasama dengan universitas di Pontianak dan di beberapa di Kalimantan, bermaksud pelajar itu tak sepenuh masa pergi ke UNIMAS. So dia dapat belajar di universiti-universiti yang kita bekerjasama. Mungkin sebahagian daripada aktiviti pengajaran itu dia akan pergi ke UNIMAS. Bermaksud dia masih di Indonesia. Dan separuh dia akan pergi ke UNIMAS. Ini akan membantu kos-kos tersebut. Itu yang kita akan harapkan, akan membantu bukan sahaja pelajar di Kalimantan dan mungkin di Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Tengah. Kita juga bekerjasama dengan universitas di daerah-daerah di Kalimantan. Baik, Profesor, kalau di Indonesia itu menggunakan sistem UKT ya, sistem pembayaran dengan UKT per semesternya. Nah, kalau di UNIMAS itu boleh mungkin gambaran secara umum saja, global saja, tidak harus sampai detail. Kalau untuk seperti science itu per semesternya berapa? Yang itu bergantung kepada bidang. Di mana bidang itu contoh sains agak tinggi sikit berbanding dengan sosial ataupun ekonomi perniagaan, sebab dia memerlukan peralatan yang lebih sikit. Tapi dia reasonable, cost dia reasonable. Tak setinggi swasta di sini maupun swasta di Semenanjung. Memang agak dalam jangkauan boleh dibayar. Boleh apa maksudnya? Dia access berapa tu di website kita ada on that aspect. Oh iya, nanti boleh diinformasikan websitenya biar supaya. Seperti tadi tu kita akan tawarkan zemalah ataupun beasiswa kepada kita melihat satu nilai teras Universiti Malaysia Sarawak adalah equity. Kita akan melihat keperluan. Kalau keperluan dia tinggi, kita akan bagi bantuan yang lebih lagi. So kita tak bagi secara equal. Bermaksud equity itu untuk membantu supaya dia dapat menghabiskan pengajaran mereka. Ini untuk yang berprestasi tapi ya, Profesor, berprestasi tinggi ya kita. Kalau hitungan berprestasi tinggi berarti kalau di Indonesia kan namanya IPK ya. Kalau di UNIMAS istilahnya apa atau di Malaysia? Indeks prestasi kalau di sini. Kalau di Indonesia. Di sini di UNIMAS kita guna CGPA. Cumulative grade purata. Menggunakan grade ya. Berarti mungkin kurang lebih sama. Paling tinggi itu 4. Oh, berarti kurang lebih sama dengan yang di Indonesia. Betul, ya. Berarti kalau untuk mendapatkan beasiswa itu minimal harus 3 lebih ya. Ya, 3 lebih. 3,5 lebih gitu ya, sama ya. Berarti ini adalah satu hal yang menarik untuk adik-adik yang ingin ke UNIMAS ya, Prof. Betul, ya. Nah, untuk selain nanti website yang mungkin bisa dibuka oleh mereka yang tertarik untuk bergabung bersama UNIMAS, untuk pembukaannya, Prof, setiap tahun itu di bulan apa? Pemulaan kita semester pertama pada bulan Oktober. Setiap bulan Oktober permulaan itu berlaku semester pertama dan seterusnya pada bulan 3 dan 2 semester kedua. Selanjutnya dihubungkan UNIMAS Global, semua data-data ataupun program-program yang ditawarkan boleh diakses kepada website UNIMAS Global. Dari situ informasi UNIMAS Global akan membantu dalam proses visa, pertanyaan kepada beasiswa tadi. So yang ini akan menyenangkan siapa-siapa yang ingin belajar terus pengajian di UNIMAS. Mempermudah lah istilahnya, betul ya, Prof ya. Baik, kalau untuk degrees S1 ya, itu Oktober. Kalau untuk yang master S2 dan doktor S3 itu sama di bulan Oktober lebih juga? Kurang sama. Untuk master secara kerja kursus
kita hanya 1 tahun saja, 3 kali 3 semester dalam 1 tahun. Kalau mengikut penelitian, master 2 tahun. Untuk PhD ataupun S3 3 tahun. 3 tahun 3 ya. tahun, ya. Berarti kurang lebih sama. ya. Kalau penyelidikan ya bergantung bila dia mula, ya. So kalau penyelidikan tu mantap, proposal dia boleh terus apply. And then kita tak melihat secara semester mana dan semester mana. Kalau dah ready, besok dah ready, boleh apply terus. Ya, dia tak bergantung kepada semester. Baik. Bergantung kepada proposal penelitian tadi. Baik. Mungkin ini pertanyaannya untuk kita mungkin sudah tahu, tapi mungkin ada masyarakat di Pontianak, di Kalbar yang tidak tahu. Apakah kalau kita kuliah di Unimas dari Indonesia, dari Kalbar khususnya, apakah harus mempunyai visa belajar atau tidak, Prof? Ya, selalunya kita akan mengeluarkan visa pelajar bagi warga negara bukan Malaysia. Dia akan Unimas Global akan membantu proses pengambilan dan juga sekali dengan visa. Baik. Ada dokumen tentu yang hendak disubmitkan. Di mana Sarawak ni merupakan imigrasi dia sendiri. So kita akan cuba facilitate ataupun mempermudahkan dokumen mana yang perlu dihantar. Setakat ni telah dipermudahkan oleh urusan tersebut dengan spesifik badan ataupun bahagian dalam Unimas tersebut. Baik. Untuk memudahkan pelajar-pelajar antarabangsa untuk membuat pengajian di Universiti Malaysia Sarawak. Baik. Kalau untuk penerimaan mahasiswa baru itu di bulan Oktober ya, Prof ya? Di bulan Oktober. Apakah ada tahapan, misalnya tahap 1, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga? Karena biasanya kalau di Indonesia biasanya ada seperti itu. Oh, di Malaysia tidak. Jadi langsung tahap. Terus tahap. Ya. So dari situ bahagian Unimas Global akan memberi nasihat macam mana nak adakah dia nak di S1, S2 ataupun S3. Daripada situ dia mendapat maklumat yang terperinci supaya dia tidak mengganggu proses daripada pendapatan visa terus kepada permulaan pengajian dan juga yuran, dan sebahagian daripada ini kita akan selalu memberikan aktiviti bersama dengan pelajar-pelajar antarabangsa. Baik. Setiap perayaan kita akan sambut bersama dengan pelajar antarabangsa kita, dan kita juga melibatkan konsulat Indonesia dalam aktiviti pelajar antarabangsa. Apabila naik Chinese New Year, kita akan bawa daripada semua negara supaya mereka mengenali satu sama lain, bukan daripada Indonesia saja, kadang-kadang daripada Pakistan, daripada India, daripada negara-negara lain. Ya. Baik. Kalau Indonesia menyebutnya adalah toleransi, begitu ya, Prof, toleransi, ya? Betul. Baik, Prof, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat di rumah, terutama untuk mereka yang tertarik untuk bergabung bersama Unimas di semester atau di tahun-tahun nanti? Silahkan, Profesor. Ya. So pastinya belajar di Unimas yang mempunyai visi peneraju Global University untuk kelestarian masa hadapan. Kita berharap pelajar-pelajar yang akan belajar di Unimas dapat menimba ilmu dan pengetahuan balik kembali kepada negara mereka untuk melestarikan generasi-generasi yang akan datang. Kehadiran pelajar-pelajar antarabangsa di Unimas akan menceriakan, menyebabkan Unimas lebih inklusif dan diverse, di mana kita boleh mengenali satu sama lain. Seperti yang kita tahu, saya seorang pakar perubatan. Setiap manusia di dunia ini 99.9% adalah serupa. Yang membeza kita adalah 0.1%. So kita kena tahu bahawa 0.1% itu menyebabkan kita unik. Mata kita unik, hidung kita unik, dan kelakuan kita unik. Dengan adanya pelajar antarabangsa, kita mengenali satu dengan yang lain. Semoga kita dapat menjadikan Unimas merupakan universiti lestari bersama dengan dunia. Baik, Prof. Ini mungkin pertanyaan terakhir, singkat saja menjawabnya. Bagaimana jika ada yang tertarik ingin lebih mengetahui informasi mengenai Unimas ini, buka websitenya di mana? Ya, websitenya www.unimas.my. Ya. Kalau di Indonesia,
yy.unimas.my. Baik. Berarti nanti kita akan catat juga ya di bawah ya supaya bisa dibaca juga. Ya. Baik, Profesor, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Semoga bisa menghasilkan sarjana-sarjana atau istilahnya generasi muda yang luar biasa dan bisa membangkitkan secara dunia dan internasional dan bisa membanggakan pendidikan di Asia. Ya. Terima kasih sekali lagi Profesor dan Saudara, demikian Sapa Kalimantan Barat kita pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Petronella Yani undur diri, tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.